Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, seorang ibu merupakan sosok terkuat yang hadir di tengah kehidupan kita. Sosok yang sudah mengandung, melahirkan, bahkan merawat kita hingga dewasa tanpa pamrih. Ibu adalah sumber kehidupan. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, surga itu berada di telapak kaki ibu. Dari jalur manapun masuk dan dari jalur manapun pula keluar. Ini adalah tanda bahwa kita harus berbakti kepadanya. Seperti sosok tangguh satu ini, ia bisa menjadi seorang ibu, ayah, bahkan teman bagi anak dan cucunya. Mencari nafkah setiap hari tanpa bantuan sang suami. Menjelang usianya yang mencapai 60 tahun, justru tidak pernah menyurutkan semangatnya. Kesibukan Rani di bengkel sudah terlihat sejak pagi. Suara alat bengkel bersautan satu sama lain. Inilah pekerjaan yang semestinya lebih banyak dilakukan oleh para lelaki. Tapi bagi Rani, ia tidak peduli seberat apapun pekerjaannya, asalkan ia mampu menghidupi suami dan cucu satu-satunya. Gak boleh mengeluh. Allah marah kalau mengeluh, aku bilang. Namanya ini tuh ada susahnya, ada senengnya, aku bilang gitu. Ntar seneng terus gak inget dong, aku bilang gitu. Berasal dari keluarga kurang mampu, Rani hanya mengenyam pendidikan hingga bangku SD saja. Ia sudah terbiasa bekerja sejak kecil. Ketika harus menggantikan posisi suami sebagai pencari nafkah, Rani pun kuat. Sang suami terkena penyakit diabetes sehingga tidak bisa bekerja lagi. Bahkan untuk berjalan pun harus dibantu oleh Rani. Selama 30 tahun terakhir inilah Rani harus banting tulang dari pagi hingga malam. Ya bapak sakit ya mau nggak mau kita yang megang. Memang ibu megang emang dari anak SD sih. Jadi dia diem aja, kita yang kerja gitu. Kita yang kerja terus sampai SD, sampai lulus. Tapi lain halnya dengan tambal ban. Ia yang awalnya hanya ibu rumah tangga saja, seketika harus menjadi tukang tambal ban. Tentu awalnya ia sering melakukan kesalahan hingga diomeli pelanggan. Bukan Rani kalau mudah menyerah. Ia tetap berusaha mempelajari semuanya sendiri, bahkan tanpa bantuan sang suami. Hingga kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Kompresor angin meledak dan terbakar. AC-nya meledak. Saya tarik, ibu set nyala. AC ibu buka, meledak. Tidak hanya sekali, ia bahkan mengalami kebakaran hingga 3 kali. Dan ini menyebabkan tubuhnya penuh luka. Tapi ini bukan kemunduran baginya. Justru Rani menjadikan musibah ini sebagai motivasi untuk lebih baik lagi. Udah saya pasrah aja mau. Makanya kalau ada musibah apa-apa, Allah lagi nguji, biarin saya terima. Yang penting kita selamat, gitu aja. Apalagi Rani masih harus mengasuh salah satu cucunya, yaitu Caca. Sejak dilahirkan, Caca sudah ditinggal oleh ayahnya. Sang ibu pun mengalami depresi berat hingga meninggal dunia ketika Caca berusia 1 tahun. Tentunya sebagai sosok yang pernah merasakan manis dan pahitnya memiliki anak, Rani tidak tega melihat kondisi Caca saat itu. Caca pun diasuh hingga sekarang. Baik, bekerja keras. Kalau ada yang susah suka dibantu. Beruntung memiliki nenek dan kakek yang sangat sayang padanya.
Caca benar-benar dirawat bak anak emas mereka. Ya marah, pernah marah. Saya mau orangnya nggak pembendam. Dia biarin aja lah, usang dia. Kalau pendendam dosa, kan dosa. Ditimpuk batu jangan balas batu. Balasnya pakai kapas, ya kan begitu. Meski begitu, perasaan sedih ketika melihat teman sebayanya yang masih memiliki orang tua lengkap selalu menghantui pikiran Caca. Ia sering merasa sedih tanpa sepengetahuan nenek dan kakeknya. Kayak kalau ibu masih hidup, cuma mau ngerasain punya ibu dong. Cuma bilang makasih udah ngelahirin. Kayak pengen bisa disayang sama kedua orang tua. Selain rasa cinta Rani yang besar terhadap suami, Caca juga menjadi salah satu alasan terkuat Rani untuk tetap bekerja keras. Meskipun pendapatan yang kian hari kian menipis, makan seadanya, tinggal di rumah sederhana, Rani tidak pernah mengeluh tentang itu. Karena ibu begini tuh semangat buat apa? Buat anak yatim. Oh iya saya mau jalan nih, aduh nggak bisa. Aduh sentoyang, ya Allah, ini panjang umur ya Allah, saya ngurus anak ini biarin sukses. Usaha tambal ban yang tidak seberapa ini kadang juga masih menjadi guyonan bagi orang lain. Banyak pembeli yang sering mengutang berujung tidak dibayar sama sekali. Dengan kesabaran hati, Rani selalu menerima setiap kondisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bahkan, ia sering mengikhlaskan jika ada pelanggan yang tidak bisa membayar. Asalkan jujur, maka Rani dengan ikhlas membantu pelanggan itu. Perilaku sabar merupakan akhlak Rasulullah SAW yang paling bagus. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis, beliau tidak pernah kasar, berbuat keji, berteriak-teriak di pasar, dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Malahan beliau pemaaf dan mendamaikan.